topik kita pada sore hari ini adalah hati made in India. Jadi hati made in India ini saya tergelitik dengan ada teman yang mengupload gambar ya di BlackBerry-nya, tulisnya adalah hati made in India. Jadi bagaimana hati made in India ini? Kepanjangannya adalah satu, susah senang joget terus. Jadi dalam kita mensikapi kegiatan aktivitas sehari-hari tentunya banyak hal ya yang akan kita hadapi, perbedaan persepsi, kemudian target yang meleset, kemudian komitmen yang mungkin tidak bisa terpenuhi dari rekan kerja, bahkan mungkin ada yang mengatakan pekerjaan yang harusnya milik kita ternyata tidak jadi milik kita. Ada orang yang mengatakan ini disalib di perempatan atau di tikungan. Saya ketemu kemarin dengan Agim, banyak belajar. Beliau mengatakan bahwa rezeki itu memang kalau dicari-cari kita tidak tahu rezeki kita di mana gitu ya. Tetapi rezeki itu pasti tahu kita ada di mana. Nah, ini filosofi hidup yang tinggi. Jadi hati made in India ini adalah bagaimana kita mensikapi kegiatan kita, aktivitas kita dengan senang, agar apa yang kita targetkan meleset itu adalah perbedaan persepsi, bisa memahami apa yang terjadi pada kondisi diri, dan setiap saat kita bisa mendapat yang terus ya lebih baik. Saya dengan Pak Dedi ini untuk membuat seperti ini kan butuh proses ya. Tidak semua orang langsung siap di awal langsung menerima. Tentu ada shock terapi yang terjadi ya. Ketika hati ini sering akhirnya berubah itu karena komitmen yang gak jelas, ya janji yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana Pak Dedi mensikapi ini seperti apa Pak? Ya, ini temanya sangat susah ya, susah benar. Menggelitik. Hati made in India, susah senang joget terus. Ini kalau joget itu kan diasumsikan kita menyikapi suatu atau semua hal itu dengan kegembiraan atau dengan senyuman atau dengan keceriaan lah kayak gitu. Tetapi sebagai seorang manusia tentunya ini akan sangat susah diterapkan, akan sangat pada saat kita menghadapi suatu hal yang menyenangkan tentunya kita akan ceria. Oke, kita berjoget. Tapi manakala kita menemukan suatu hal yang membuat hati kita sesak napas, maksudnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Seperti halnya misalnya kalau misalnya kita berkecimpung di dunia kerja, kebijakan-kebijakan kantor pusat yang sangat istilahnya membelenggu istilahnya aktivitas kita. Dalam artian tentunya dari kantor pusat sudah membuat perhitungan-perhitungan, tetapi menurut kita itu membelenggu. Itu tergantung kembali lagi ke persepsi kita. Pada saat kita mendapatkan hal seperti itu, untuk berjoget itu susah. Untuk berjoget itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin karena kita menyikapi nanti berhubungannya dengan pihak ketiga, kemudian dengan pihak vendor, kemudian dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kita. Sedangkan dari kantor pusat atau misalnya dari manajemen itu hanya membuat peraturan, tapi tidak memikirkan kondisi di lapangan. Itu persepsi kita, persepsi dari yang karyawan atau pekerja. Tetapi tentunya ini adalah hal-hal yang harus disikapi dengan bijak tentunya. Nah, di sini kalau dalam hal ini dalam menyikapi suatu hal yang kita tidak bisa berjoget, tentunya kita butuh pelampiasan. Nah, tergantung pelampiasan dari kita menyikapi hal itu kan macam-macam. Kalau saya sendiri, mending kita jalan sama teman-teman, makan, udah gitu. Itu hal yang paling menyikapi sambil membahas, makan sambil membahas terkait dengan hal-hal yang terjadi. Makanya nggak mungkin nggak di rumah makan biasa. Kita ke Pantai Baru misalnya di Bantul, kita pilih ikan sendiri, udang sendiri, kemudian dibakar, sambil makan, sambil nunggu, sambil ngobrol bahas masalah ini. Gitu. Nah, itu sedikit akan mengurangi hal yang istilahnya kepenatan, mengurangi. Nanti akan pikiran. Pulang dari makan akan kerasa lagi. Tetapi tergantung penyikapan kita tentunya kan. Berjoget terus ya, memang di sini memang kondisinya kalau misalnya kita menemukan hal yang kurang berkenan dengan hati kita atau dengan apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu tadi pelampiasannya bagaimana. Tetapi tentunya yang harus positif lah. Ada yang melampiaskan nyanyi karaoke, ada yang
tapi ada yang negatif juga, lari ke hal-hal yang yang nggak baik lah, misalnya minuman keras, rokok dan lain-lain. Itu yang memang di sini temanya yang sore ini sangat inspiratif, tapi juga dalam melakukannya juga pada saat berjoget kita ada apa istilahnya hal yang tidak sesuai dengan atau sesuai dengan hati kita, tentunya mau berjoget susah juga. Jadi makanya saya bilang tadi itu kan mungkin berprosesnya itu kita butuh waktu ya. Karena tidak siap orang shock terapi di awal langsung bisa menerima dengan senyum. Ya tentu ada faktor dulu ya. Tapi setelah kita pikir-pikir ternyata apa yang terjadi pada diri kita itu memang mungkin kalau itu adalah bagian dari skenario, kita bisa berlatih. Ya. Makanya tadi dikatakan berlatih untuk mensikapi hal ini. Bagaimana kita bisa memahami bahwa kondisi ini memang yang terjadi. Gitu loh. Apa yang kita rencanakan tidak sesuai. Nah, kekecewaan itu akhirnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga terjadilah kecewa. Tapi kalau orang yang sudah mungkin hatinya made in India, ya sudahlah. mungkin begitu jalannya. Ada yang teman saya tuh, ada yang menyikapi, udah deh, mungkin ini ada kebijakan atau hal-hal seperti ini, tentunya sudah ada perhitungan-perhitungan dan kita harus berbaik sangka atas adanya hal ini. Kita tinggal jalan saja, manakala nanti terbentur misalnya aktivitas di lapangan seperti apa, nanti urusan belakangan. Yang penting sekarang kita harus berbaik sangka dulu. Prosesnya berarti di sini harus kalau dalam Islam adalah husnudon, gitu. Jangan bersuudon, husnudon saja, atau berbaik sangka terhadap segala sesuatu hal, sehingga tentunya nggak akan jadi pikiran tentunya tidak akan bisa berjoget ya, kan? Jadi saya rasa optimisme dalam aktivitas kita, yang terjadi baik ya kita jalani, yang terjadi tidak sesuai dengan harapan optimis bahwa satu saat nanti ini akan tercapai. Nah, kalau dari Pak Dedi sendiri melihat bahwa jadi orang bekerja itu mesti capek ya, lelah ya, pasti kerasa ya. Bisa pernah ketemu nih dengan dokter muda, sering banget dapat nominasi di banyak media nih, namanya Gamal Albin Said. Jadi kemana-mana setiap dapat event, majalah apa dapat. Jadi idenya dengan membuat bank sampah. Jadi bagaimana menjembatani orang tidak mampu itu bisa berobat. Salah satu caranya adalah mengumpulkan sampah setiap bulan yang nilainya 10.000. Nah, silakan berobat sesuai bebas ya kepada mereka, karena mereka punya klinik dokter ya, dokter yang mau mereka kelola, tetapi cara membayarnya dengan sampah. Jadi mengumpulkan sampah, boleh botol bekas, kardus ya, koran-koran bekas. Nah, ini yang dijadikan sebagai menjembatani orang lain. Nah, dia mengatakan kita boleh ikhlas tidak ikhlas dalam bekerja. Kalau kita tidak ikhlas, ya sudah, kita akan dapat capeknya. Tapi kalau kita bisa ikhlas, kalau disuruh milih ya kita pilih ikhlasnya. Jadi dapat kerjaannya, dapat sesuatu yang berbeda, dapat pahalanya, daripada kita tidak ikhlas. Karena hasilnya pasti akan jadi sangat berbeda. Jadi pilih capek dengan tidak capek bekerja, ya kita harus milih capek dengan senang gitu. Kalau Pak Dedi sendiri bagaimana? Ya, itu kalau itu kayak lagunya. Ada lagunya ya? Ada. Bukan lagunya ini, bukan lagu India yang juga terus enggak. Tapi ini lagunya Cak Dikin kalau salah. Yang apapun lagunya punya, yang penting joget. ada lagunya kan. Pokoknya dihadapi itu, anggaplah ya kita harus menerima dengan lapang, kemudian dengan apa? Ya itu tadi ikhlas, kayak Dokter Gamal itu juga. Kalau kita nggak menikmati, kita nggak ikhlas, tentunya kita akan dapat capeknya saja. Tapi kalau kita ikhlas menjalaninya, tentunya di samping capek memang karena namanya juga kerja, tapi kalau ikhlasnya itu sudah nggak nanti akan berpengaruh kepada perasaan, atau nanti pas pulang dari kantor atau dari pulang kerja itu tentunya nggak akan terbawa-bawa gitu. Jadi sudah anggap aja hari ini misalnya kemana gitu, atau apa yang kita lakukan, kalau kita ikhlas ya sampai rumah nggak akan jadi kepikiran, nggak akan jadi apa istilahnya ya kepikiran ya, kalau iris, kalau orang Jawa jadi penggalih kayak gitu. Tadi kok di kantor kayak gini ya, tadi kok di tempat kerja gini ya, itu kan kayaknya nggak menikmati apa yang kita hadapi. Betul. Pada saat aktivitas itu. Jadi mensikapi dengan lebih baik akan
jadi hasilnya jadi lebih bermanfaat ya. Tentu. Gitu. Jadi Cuman dapat amal bermanfaat. itu perlu proses yang sangat-sangat panjang. Butuh usia harus berapa tahun? Seusia Bu Herlina atau bukan usia ya. Usia tidak jadi ini apa, bukan jadi pedoman. Bukan jadi pedoman. Kedewasaan diri itu loh. Kata kuncinya itu ya. Jadi ada orang yang usianya mungkin melebihi, sudah usia dewasa tapi kekanak-kanakan. Tapi ada juga mungkin masih mahasiswa tapi pola berpikirnya seperti sudah berusia 40 tahun ya. Nah itu ada. Jadi kedewasaan dalam mensikapi. Baik, sudah hadir inspirator kita Mas Suharyanto ya. Terima kasih sudah bergabung. Akhirnya alhamdulillah ya, sampai juga. Dan topik kita hari ini adalah hati made in India. Jadi kalau Pak Suharyanto ini saya yakin sangat pas ya, karena pebisnis itu mensikapi segala sesuatunya itu harus dengan senang. Ya kan, buka cabang baru dia harus senang, ya kan. Ada yang ditutup senang juga karena mengurangi pengeluaran gitu kan. Ada yang buka baru alhamdulillah omsetnya bertambah. Ada yang beli senang, ada yang beli juga harus senang. Kalau yang beli makan sendiri. Kita sapa dulu ya, Mas Ari, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Erik. Baik ya, sehat. Maafin lumayan macet tadi ini. Itu macet tuh harus disikapi. Iya. Senang ya. Ya, ujian kesabaran. Itu ya. Jadi kita sudah topik ya, kita udah berbincang dengan Pak Dedi dan tadi Bu Herlina sudah masuk. Nah, jadi lelah dan stres. Kita mensikapi bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan terkadang membuat kita kecewa karena tidak sesuai dengan harapan kita. Membuat kita marah karena yang dijanjikan tidak sesuai. Membuat kita jadi stres karena kita selalu berpikir ekspektasi yang lebih tinggi. Jadi makanya tadi ada hati made in India. Jadi susah senang joget terus. Kalau Pak Ari ya melihatnya kondisi yang seperti ini, apa sih modal yang harus disiapkan supaya kita itu bisa mensikapi itu senang gitu? Iya, kalau saya pribadi sebagai pedagang, sebagai pedagang laki-laki beranak satu, semua sebetulnya tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Apapun ada alasan untuk selalu tersenyum. Saya selalu mengawali pagi membuat notes itu selalu hidup ini indah. Selalu ada alasan untuk tersenyum, tertawa dan berbagi. Jadi kalau misalnya kita kecewa, kadang-kadang kita juga kadang-kadang malah putus asa, kemudian kecewa berat, stres, galau dan sebagainya karena harapan kita tidak sesuai kenyataan, ya kita harus evaluasi lagi. Harapan-harapan yang kita buat, harapan-harapan yang kita bayangkan di kepala kita itu terlalu tinggi atau hanya angan belaka atau didasari dengan cara-cara yang logis, yang selayaknya. Ini yang harus kita evaluasi. Kalau misalnya katakanlah dengan sebuah usaha yang nilai usahanya modalnya sedikit, kemudian membayangkan untung yang berlipat-lipat, ya tentu kemungkinannya akan kecil. Ya kita berpikir logis saja. Misalnya ada seorang yang punya uang banyak, kemudian diajak kerjasama dengan keuntungan yang berlipat-lipat, ini kan juga bisa dilihat benar apa enggak? Benar apa enggak? Apa mungkin seperti itu? Dari mana asal muasal angkanya, peluang cara mendapatkannya, sehingga kita bisa memutuskan join apa tidak. Nah terkadang kita dengan buayan-buayan khayalan kita yang dibantu dengan dipengaruhi oleh khayalan orang lain, ini yang membuat kita terbuai dan akhirnya kecewa terkadang seperti itu. Nah kalau kembali ke untuk tidak kecewa ya kembali kepada kita. Bagaimana kita mensikapi itu? Kalau bahasa saya selalu ada hikmah di setiap musibah. Dan selalu senyum setiap berkata-kata. Kalau kata Mario ngeluh itu kan. Kalau pintu satu tertutup pasti ada pintu lain yang terbuka. Seperti saya tutup satu buka dua kan gitu. Jadi senangnya di situ ya. Iya bisa menikmati. Tentunya untuk bisa seperti itu kan butuh proses ya. Jadi kadang-kadang ada, kalau saya bilang sama Pak Dedi tadi, ada shock terapi yang kaget wajar. Butuh beberapa tahun untuk bisa mensikapi hal seperti itu. Kalau secara pengalaman pribadi memang saya juga ada pengalaman pada saat saya waktu itu memang membanggakan diri di dalam hati bahwa saya mengelola bisnis orang dengan angka yang fantastis. Setelah buka sendiri itu saya yakin bahwa saya akan bisa. Ternyata 10 bulan pertama itu saya tidak dapat apa-apa.
Jadi modal yakin nggak dapat apa-apa ya. Nah, memang berbeda antara bekerja dan mengelola punya sendiri. Iya. Pada waktu itu memang saya membayangkan, wah, mosok sih punya orang saya bisa jalan punya sendiri apa enggak? Dan ternyata aku tidak jalan, tapi jadi tempat itu tadi 10 bulan tidak dapat apa-apa. Akhirnya saya evaluasi betul. Dari apa yang ingin saya sampai saya tuju itu memang terlalu besar. Mimpi saya terlalu tinggi untuk orang seperti saya. Jadi mungkin begini, ada perbedaan antara cita-cita dengan angan-angan. Ya, betul. Ya, semuanya punya keinginan tuh ya. Tapi kalau yang punya cita-cita tuh mungkin ada keinginan yang kuat, tinggi tapi terukur. Ya, betul. Jadi kalau angan-angan itu ya sekedar berangan-angan. Masuk ke situ kali ya. Masuk ke situ. Jadi dari pelajaran itu akhirnya saya lebih rasional lah. Baik. Jadi semuanya terukur, kemudian baik dari waktunya maupun angka-angkanya. Nah, jadi saya sepakat dengan Pak Erik tadi, antara cita-cita dan angan-angan itu tadi ada parameter yang jelas. Baik, Pak Dedi Pasari. Jadi ini salah satu cara bikin senang itu adalah tadi ya, dengan musik-musik positif itu mempengaruhi pikiran ya. Jadi ketika kita lelah, stres, kemudian kita kepikiran apa yang sudah terjadi, bahkan mungkin saya pernah di analogi salah satu begini, misalnya ini pulpen kan saya yakin orang akan menganggap ini ringan ya, dan saya sepakat, kita bertiga sepakat ini pulpen ringan. Tapi kalau misalnya pulpen yang ringan ini dipegangnya selama 1 jam begini atau 24 jam, jadi pegel kan, bahkan harus ke rumah sakit untuk membuat tangannya jadi diluruskan lagi. Kenapa? Jadi ternyata adalah kemana-mana jadi berat, jadi sulit, karena kemana-mana ini masalah dibawa terus. Kalau mau makan ya letakin dulu, kita baru makan. Kebayang lagi karena dengar lagu Kenangan Terindah. Dia pegang lagi. Ini pengusaha biasanya begini nih. Jadi galaunya letak lagi. Kenapa? Ternyata inilah mungkin masalahnya itu hanya seberat pulpen ini, tetapi karena selalu sering akhirnya dipegang, itu membuat suatu jadi berbeda, jadi berat. Nah, jadi mensikapi segala sesuatu dengan fun, dengan senang, itu juga belajar dari pengalaman tadi Pak Dedi, kedewasaan diri. Jadi kalau saya ke Pak Dedi, apa sih tips yang harus orang siapkan ya untuk bisa senang itu gimana? Senang tentunya akan berhubungan dengan suasana hati, suasana batin. Manakala kita mendapatkan hal yang sesuai dengan harapan, kemudian hal yang istilahnya menggelitik jiwa kita, yang istilahnya atau sesuai dengan keinginan kita lah, gitu. Tentunya kita akan senang. Sebaliknya kalau kita tidak sesuai, kalau kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan harapan kita, tentunya kita akan sedih, kita akan susah, kita akan marah, pasti kayak gitu. Nah, benar tadi saya baru ngeh tadi kalau Pak Erik menyampaikan bahwa ini ringan, ini kapas pun ringan, kapas pun ringan. Tapi kalau kita istilahnya manteng kayak gitu, kita istilahnya tangan menengadah di atas meja tanpa menyentuh meja, gitu. Walaupun menyentuh meja pun kayak gitu, kita nggak bisa berbahan atau apa, tiduran atau apa, itu tentunya akan jadi masalah bagi badan kita, bagi apa ya istilahnya, yang lebih banyak, lebih besar daripada tangan, atau lebih vital daripada tangan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita bawa berat, misalnya bawa semen 1 sak atau istilahnya beras 1 bagor, 1 kintal itu, tapi nanti diletakkan, itu nggak akan kerasa, maksudnya nggak akan bikin badan sakit atau apa, sakit atau bukan pada waktu itu pertama. Setelah berikutnya tentunya akan menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Nah, itu yang kalau dari sisi bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, tentunya kita mempunyai suatu perspektif atau pandangan, kita ya harus dihadapi. Inilah hidup gitu ya. Kita harus have fun aja deh kayak gitu. Istilahnya anak muda have fun, atau istilahnya kita enjoy aja deh kata. Kalau kita tentunya akan bisa melihat perasaan orang yang kita kenal itu melalui DP BBM kita. Saya hari ini 2 kali ganti DP BBM ya, karena memang kondisinya baru kayak gitu. Cuman itu sebagai ungkapan semacam ya apa ya namanya, penggambaran lah kayak gitu, aktualisasi. Apa yang dirasakan?
Dilihat dari statusnya. Dari statusnya bisa, dari gambar DP-nya bisa. Kalau misalnya kita menampilkan gambar-gambar apa istilahnya foto diri dan lain-lain itu mungkin baru have fun aja sih kayak kalau gambar macan gitu. Kalau gambar macan mungkin baru dimarahin sama hostnya. Baik. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon di 580-333. Topik kita sore hari ini adalah hati made in India, susah senang joget terus. Kalau saya melihat bahwa, oke, kita angkat dulu ya, biar bisa sharing. Selamat sore Pelangi Inspirasi. Halo, selamat sore ini Mbak Budu. Iya, suaranya itu sudah khas, tidak bisa dibohongi ya. Iya, ini 72 jalan. Hai. Ini. Silakan Mbak Bodo. Kalau hati kita, suasana hati kita itu menghendaki selalu senang dalam bekerja. Pertama kali pekerjaan kita ini harus menyenangkan. Iya. Paling tidak pekerjaan inilah dambaan kita, kan gitu toh? Iya. Kalau itu tidak seperti itu, maka kita akan terpaksa menjadi menggerutu karena memang ora cocok lah seperti itu. Betul. Ya toh? Kemudian ada juga bagaimana kita selalu senang padahal kondisinya tidak senang sebenarnya. Itu bagaimana kita menjadikan hati ini bisa menerima apa yang terjadi pada saat itu. Misalkan kita sudah nggak bisa mengelak lagi kepada situasi panas yang sangat panas di lapangan terbuka, misalkan gitu ya. Wah, ini kerjaan di tempat lapangan terbuka panasnya rala ilok, nggak ada payungnya. Nah, bagaimana kita menata hati membayangkan bahwa kita ini sedang mandi es. Kalau kita bisa mandi es, itu di situ yang panas itu. Nah, ternyata panas itu juga bisa dikendalikan dengan rasa seperti itu, seolah-olah kita nggak kena panas meskipun nanti badan kita hitam terbakar seperti itu toh. Nah, di dalam pekerjaan ya mestinya seperti itu. Najan yora kepenak nggak cocok dan segala macam ini harus kita terima dengan rimo dan sabar, dan sarehnya itu harus ada, karena dengan begitu paling tidak hati kita terkendali untuk bisa menerima keadaan. Syukur-syukur bisa menerima dengan senang hati, kan begitu? Nah, ini kelas tinggi untuk menerima hati yang seperti itu. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mbak Bodo, terima kasih. Ini kelas tinggi ini berarti harus 72 tahun ya. Mbak Bodo terima kasih ya sharingnya. Jadi saya lihat tadi Mbak Bodo mengatakan afirmasi atau mengkondisikan diri ketika kita ini panas nih, tapi kita bilang dingin. Nah, gitu jadi beda ya. Kita angkat lagi. Selamat sore Pelangi Inspirasi. Assalamualaikum Kasu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Iya. Kalau bekerja harus berdasarkan kesabaran dan ikhlas itu. Iya. Enak tidak ya harus ikhlas. Iya. Itu. Dan hidup secara selalu istiqomah. Artinya disiplin. Kalau tidak disiplin tidak bisa. Iya. Dan hidup itu secara qanaah. Qanaah itu terima apa adanya. Iya. Kalau permohonan tidak dikabulkan, ini Allah belum perkenankan. Itu ada enak sekali. Iya, betul. Kapan? Ya terus berusaha. Jangan nyeleweng itu. Jadi nanti akan mendapatkan sesuatu yang beda. Harus istiqomah itu. Jadi hidupnya selalu istiqomah, disiplin itu loh. Iya, betul. Harus continue. Kalau enggak gitu sulit ya. Ini di tempat saya juga gitu. Cleaning itu. Karena mau ke cleaning. Tapi asal-asalan kerja, pokok selesai gitu loh. Masih kotor masih dibiarkan itu. Jadi hidupnya bekerja itu tidak ikhlas itu. Ya sudahlah, berhenti saja segitu kan aja. Cari yang lebih baik itu. Iya. Ya begitu kalau saya gitu. Kalau permohonan tidak berhasil, ya katakan aja. Allah belum berkenan. Saya juga begitu kalau di rumah. Kalau dilarang oleh si Asa, alhamdulillah Allah belum memperkenankan saya. Matur nuwun. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang
mensikapi apapun ketika memang belum tercapai ya mungkin Allah belum berkenan ya. Jadi belajar nih kita dari bagaimana mensikapi dari Dr. Ali tadi, kemudian Mbah Bodo, Kelepak. Jadi cara mensikapinya adalah membuat mensinyalir hati itu harus senang dulu. Jadi begitu kita ini mau siaran ini harus senang ini ya. Jadi kita harus siap. Nah, jadi enjoy gitu kan. Jadi bahagia gitu. Gimana menurut Pak Hari gimana? Ya, saya sepakat dengan afirmasi tadi untuk mengudisikan merubah apa yang tampak keluar dari kita, walaupun sulit diterapkan. Kalau misalnya tidak punya uang, berafirmasi punya uang, nanti begitu melek langsung hilang. Bagi saya kadang-kadang memang masalah itu kadang-kadang bisa membuat segalanya menjadi agak muram, menjadi langkah kita menjadi berat, kemudian wajah kita kadang-kadang juga jauh dari kata senyuman. Wajah belipat ya. Wajahnya belipat. Kadang memang saya lebih ke masalahnya sebenarnya. Sebenarnya kalau masalahnya sih pernah saya sampaikan sebenarnya untuk masalah itu kalau saya memandangnya memang dari segi agama memang sebagai tempat atau ujian bagi kita untuk naik kelas. Kemudian kalau dalam masalah ke duniawian, ke usaha, ke pekerjaan atau ke rumah tangga ya, kita harus memahami betul masalahnya itu. Masalahnya apa, kemudian asal-muasalnya sebabnya dari mana. Kemudian dari masalah-masalah itu kan tentu kita harus mencari solusinya. Betul. Nah, terkadang kita itu malah asik ngomongin masalah terus, lupa bahwa masalah itu harus dicari solusinya. Kadang-kadang mau ngomong itu. Kita bisa mencari beberapa pilihan-pilihan solusi lah. Kita buat beberapa pilihan solusi 1, 2, 3 atau 4 atau berapa. Kemudian pilihlah solusi-solusi itu dari yang paling mungkin untuk kita laksanakan, yang realistis lah untuk kita untuk laksanakan. Yang paling dekat dengan kondisi kita. Yang paling dekat dengan kondisi kita sendiri. Jangan terlalu yang ngoyo-woro. Misalnya enggak punya duit, pengen beli kendaraan, kemudian kurangnya cukup banyak. Ya logikanya ada beberapa pilihan. Misalnya utang, pinjam atau ngembat atau apa. Itu ngutang semua itu. Itu berapa? Itu turunannya sama itu. Yang paling memungkinkan atau menahan diri dulu atau apa. Kemudian setelah kita menemukan beberapa solusi ya kita pilih yang memungkinkan, segera laksanakan dengan parameter yang jelas, tolak ukurnya juga jelas, waktunya kapan, terukur betul harus selesai kapan. Kemudian ya tinggal jalani dengan maksimal saja. Apapun hasilnya tinggal pasrah pada Yang Maha Kuasa. Karena semuanya memang kalau Dr. Ali pasti sudah sangat matang ini. Ya semuanya memang dari Yang Maha Kuasa kalau kita tarik dari spiritualnya, Pak Eri. Jadi saya rasa bahwa orang itu harus memotret dirinya ya. Iya, betul. Jadi senang itu potret diri tujuannya adalah untuk tahu tentang kondisi diri ya. Jadi ketika orang itu tidak tahu dirinya atau sadar dirinya itu juga repot, Pak. Ya itu malah repot, memang repot. Kadang juga kalau saya sendiri juga sempat heran juga kenapa hidup yang indah ini disia-siakan dengan bersedih. Selalu bersyukur dalam segala hal. Masih banyak yang ada di bawah kita. Ya kalau orang Jawa bilang melihat ke bawah lebih baik daripada melihat ke atas lah. Dalam hal keduniawian nanti akan itu tadi selalu banyak karena bersyukur. Kalau Pak Ustadz bilang yang punya mobil lihat yang punya motor, yang punya motor lihat punya sepeda, punya sepeda lihat yang jalan kaki lihat yang buntung, yang buntung bersyukur masih hidup, kemarin yang punya mobil tabrak mati kan itu. Jadi selalu ada cara untuk bersyukur, fokus pada yang kita miliki sajalah Pak Eri. Kalau kata bijak kan begitu. Saya sesi pelatihan pernah menyampaikan, saya tahu bahwa Tuhan itu kan menciptakan makhluknya itu semuanya maha hebat ya. Maha hebat. Kenapa? Karena kondisi batin itu kan luar biasa ya. Bahkan ada makhluk Tuhan itu yang bisa tidur dalam keadaan berenang. Ikan itu tadi. Ada juga makhluk Tuhan yang bisa tidur dalam keadaan menggantung, kelelawar. Dan bahkan ada juga makhluk Tuhan itu yang bisa tidurnya dalam keadaan duduk, monyet, Pak. Jadi saya juga sampaikan kepada peserta yang lain, tidak usah mengeluarkan kehebatannya pada hari ini. itu beda. Atau ayam kalau berbaring malah mati kan. Baik. Jadi maksudnya apa? Bahwa apa kita mensikapi segala sesuatu dengan have fun, senang itu akan mendapatkan satu. Jadi satu yang saya lihat modal yang harus
siap itu adalah bahwa ini potret diri, mensikapi apa yang dimiliki ya, menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita mampu. Bahkan saya belajar nih dari Nanyang Technological University. Sambil kita menunggu pendengar di 5803333, silakan bergabung bersama kita. Jadi saya melihat bahwa yang namanya semangat entrepreneurship itu ada juga namanya semangat entrepreneurship. Jadi kalau entrepreneurship itu seperti saya dan Pak Dedi. Jadi kalau Pak Hari itu adalah entrepreneurship, maka Pak Dedi dan saya itu harus menumbuhkan semangat entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Bahwa kemampuan kemandirian wirausaha itu ada pada diri kita. Contoh, bagaimana kita membuat perusahaan itu mengeluarkan dana sangat efisien. Bagaimana laporan yang tadi lama itu jadi cepat. Anggaran yang tadi bisa kita hemat seminimal mungkin. Kerja yang antusias. Nah ini memunculkan semangat-semangat entrepreneurship dalam diri. Kalau memang anggaran segitu bisa kita bikin saldo untuk perusahaan, maka kita harus membuat bagaimana itu jadi saldo, itu jadi untung. Nah inilah semangat entrepreneurship. Kalau bisa kita bikin seefisien mungkin, maka kita akan bikin seefisien mungkin. Bagaimana kita bisa bikin seefektif mungkin, seefektif mungkin. Jadi dari target yang tercapai, ternyata banyak hal atau kelebihan yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Itu namanya semangat entrepreneurship dalam diri. Nah kalau ini ada pada banyak orang, maka dia akan mensikapi banyak hal pada sesuatu yang berbeda gitu. Itu oleh-oleh yang perlu saya dapatkan. Oke. Jadi sepakat ya. Sepakat. Kita nggak hanya usaha, tapi dengan penghasilan yang kita dapat, kita harus bisa memanage pengeluaran yang nanti akan terjadi setelah waktu 1 bulan. Itu kan otomatis itu kan juga masuk dalam entrepreneurship. Ya, bagaimana itu mengelolanya ya. Dan itu tidak mudah karena kita tahu bahwa istri itu kebutuhannya banyak. Nah itu dia, jadi harus banyak. Baik, silakan masih di 5803333. Kira-kira apa lagi kalau menurut Pak Hari? Apa yang harus disiapkan supaya hati kita ini senang, bahagia, mensikapi apa yang kita alami? Didasari dari rasa syukur yang tinggi itu, kemudian juga bahwa kita itu juga emang tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Apa ya maksudnya? Tergantung dari kita, tergantung dari pikiran kita, tergantung dari perbuatan kita. Maka suatu saat kita akan memetiknya. Jadi kalau istilah saya ya tidak perlu memikirkan kapan memetiknya, tanam terus saja. Suatu saat nanti pasti akan memetik sampai tiba saatnya. Jadi ada angka kapan kita harus memetik itu? Terkadang saya tidak memikirkan itu, terkadang. Iya, saya sudah. Kalau orang bilang, saya pernah mendapatkan bahwa kalau berbuat sesuatu apapun itu, terlepas dari memberi, berbisnis ataupun dimintai tolong apapun, itu malah jangan pernah berharap apa saja. Kalau kita berharap dapat 2 kalinya, memberi 1 malah dapat setengah. Kalau kita memberi 1 berharap 1, dapatnya ya 1. Kalau kita memberi 1 tidak berharap, malah unlimited. Nah, saya pernah pelajaran itu, sehingga jadi tapi ada yang menghitung-hitungnya ya. Boleh, tetapi tidak usah terlalu dihitung banget. Terlalu dihitung banget. Memang saya dulu pernah berdasar. Pernah hitung-hitungan juga. Waktu saya saking semangatnya waktu itu membaca Quran, kan ada itu di ayat itu, man jaa bil hasanati falahu dan sebagainya itu. Yang barang siapa memberikan 1 kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Nah itu berarti orang siji dijoli 10. Sempat saya hitung-hitungan. Cuman nggak sadar bahwa yang namanya pemberian itu wujudnya tidak semuanya cash. Ya, wujud yang lain itu banyak, kesehatan yang kita dapatkan, gitu ya. Iya, pernah terjadi Pak Erik. Terjadi. Saya sempat sedikit lupa bahwa sedekah 1000 berarti oleh 10.000. Sempat terjadi, padahal tidak terjadi itu juga. Kadang juga keluarga yang sehat harmoni, saya yang tidak pernah capek, saya yang tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah dalam hal sulit juga dimudahkan. Itu kan juga sudah negosiasi deal terus, semuanya serba mungkin. Jauh dari sakit kan sudah nikmat yang kita syukuri. Orang lihat wajah kita kasihan. Orang lihat wajah kasihan. Artinya sini tak beli gitu loh maksudnya ya. Betul. Jadi itu kan juga bagian ya. Bagian dari itu. Itu. Setiap saya tawarkan kok pada beli. Nah, ya enggak tahu. Mudahan. Belinya motifnya itu karena memang bagus atau mesake, ya nanti dulu. Tapi itu sudah nikmat tersendiri. Ya, itu adalah, saya rasa itu adalah bagian dari apa yang sudah kita lakukan. Wujudnya, bentuknya seperti itu. Iya, sepakat Pak Erik. Ya, memang harus seperti itu. Jadi mensikapinya, mendapatkan sesuatu yang berbeda pada diri kita, ternyata kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Iya. Jadi kita potret diri kita bersyukur dan tidak perlu hitung-hitungan terhadap apa yang terjadi. Nah, kalau dari Pak Dedi?
apa. Kan kalau bank itu kan harus dihitung, Pak. Dihitung. Saya nggak pernah menghitung. Pusing, Pak, menghitung. Okay. Jadi tadi saya terus terang terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Bodo yang terkait dengan bagaimana kita dalam situasi panas itu bisa membayangkan es. Tetapi kalau kita membayangkan es, khawatirnya nanti kita masuk angin. Ya. Tetapi di sini saya pakai filosofi dulu pas kecil, atau mungkin kalau kita melihat orang main layangan. Nggak mungkin layangan itu dalam posisi mendung menjelang hujan, itu malah nggak boleh. Iya. Di dalam ruang tertutup juga nggak bisa. Iya. Pasti pada saat cuaca cerah panas. Betul. Tetapi itu nggak akan terasa oleh mereka. Panas-panas, cuman have fun, seneng. Pada saat tahu sudah selesai, sudah sore, dari siang sampai sore, pada saat sudah selesai, ini kulitnya udah kosong semua. Tapi seneng karena apa? Aktivitas bermain layangan kayak gitu kan. Nah, di sini berarti ada semacam, kalau orang Jawa adalah yang selimur atau nama selimur, diselimur kayak apa sebenarnya. Ya ada hal yang istilahnya dari kondisi itu ada hal yang membuat tidak menyadari akan suatu hal karena kita menikmati. Menikmati. Kalau layangan kan kita tentu menikmati. Kita main layangan, kita harus ada lawannya, kita harus bisa memenangkan ini. Kalau kalah kita pasang layangan lagi terus gitu. Itu kan ada suatu keasikan tersendiri dalam suatu hal yang suasana yang panas gitu kan. Filosofinya main layangan kayak gitulah kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi tentunya kita bisa diterapkan dalam hal lain selain main layangan, tentunya dalam suatu lingkungan di mana apakah lingkungan itu panas dalam arti tanda kutip panasnya itu karena mungkin orang lain menganggap itu panas atau mungkin dingin atau apa kayak gitu. Tetapi manakala kita ada sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian ini, tentunya kita akan bisa istilahnya survive go on lah terus kayak gitu, bisa menguasai masalah ini lah. Gitu. Baik. Ya, saya yakin apapun yang kita bahas pada sore hari ini mudah-mudahan mendapat satu yang baik ya buat kita juga. Dan terima kasih Pak Ari sudah bergabung, Pak Dedi. Dan terima kasih juga tadi Bu Arlina, Dr. Ali Wafa dan Pak Bodo, dan juga pendengar yang mungkin lagi jalan menuju rumah, mudah-mudahan lancar, sehat, dimudahkan semuanya. Dan Anda juga yang sudah bergabung di Pro 1 RRI dan juga live streaming. Saya Reka Saputra, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.